A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalanan basah sulit untuk parkir. Manusia berkeluh kesah lagi gigir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai manusia adalah makhluk yang senantiasa berkeluh kesah. Dan bahkan kita ini memang didesain atau ketika awal itu adalah orang yang kikir. Kita berkeluh kesah ketika ada sesuatu yang terjadi dengan diri kita. Kita berkeluh kesah ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan. Banyak orang yang dia menggerutu, dia memaki-maki, dia ngomel. Kenapa? Karena dirinya tidak mendapatkan sebagaimana orang lain. Contoh misalkan, ketika tetangga dia naik jabatan, kok kita malah naik pitam? Ketika tetangga mobilnya bertambah, kita juga bertambah emosi kita. Ketika sahabat kita naik level kerjaannya, keirian kita juga semakin bertambah. Nah, ini adalah bagian dari sesuatu yang sering kita terjadi. Kita berkeluh kesah, kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Sedangkan saya tidak begitu. Kenapa dia kaya? Kenapa dia pasangan yang cakep? Kenapa dia mudah banget dapetin apa-apa? Kok saya enggak? Nah, ini bagian daripada keluh kesah. Keluh kesah yang sering terjadi di orang-orang yang memang hidup di dunia ini. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Karena boleh jadi kita di antara itu. Ketika kita mau belajar, uangnya kurang. Coba seandainya. Seandainya. Ketika mau menikah, kenapa dia bersama orang lain bukan kepada saya? Kenapa pasangan saya tidak sesuai dengan yang saya minta, ya Allah? Nah, ini bagian daripada keluh kesah. Keluh kesah terhadap apa yang Allah takdirkan. Padahal sejatinya takdir dari Allah itu maha baik, maha sempurna. Karena belum tentu setiap keinginan kita itu yang terbaik, tetapi apa yang Allah lakukan itu pasti yang terbaik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perihal ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang bunyinya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu tapi itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak. Ini penggalan ayat di dalam surat Al-Baqarah yang mana Allah menyampaikan bahwa Allah Maha tahu segalanya, sedangkan kita ini belum tahu. Kayak sekarang aja nih, besok hari apakah kita masih hidup atau tidak, kita nggak tahu. Atau mungkin sore atau nanti malam, kita nggak tahu. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu. Dan setiap apa yang Allah takdirkan itu tinggal kita sikapi dengan dewasa, sikapi dengan baik. Karena ketika kita sikapi dengan baik, maka insya Allah apapun yang terjadi itu adalah kebaikan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluh kesah ini bagian daripada kehidupan kita. Tapi jangan sampai kehidupan ini kita habiskan dengan berkeluh dan berkesah. Mengadu boleh, mengadu kepada Allah, ya Allah, aku hari ini seperti ini. Berikanlah kesabaran, berikanlah kekuatan, berikanlah di hari kemudian apa yang aku inginkan. Kan bisa begitu. Dibanding kita berkeluh kesah, ngomel-ngomel, marah-marah sampai ke istri, kepada suami,
kepada anak semuanya kena marah. Bahkan tetangga yang bukan saudara juga kena marahnya. Ini bagian daripada keluh kesah. Keluh kesah yang harus kita hindari. Dan manusia itu adalah manusia yang kikir ketika dia mendapatkan sesuatu. Artinya dia gak mau berbagi. Tapi ada dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Hasyr, surat ke-59 ayat 9 yang berbunyi, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memang orang yang berkeluh kesah, kita memang orang yang kikir, tapi kalau Allah sudah turun tangan, Allah ambil alih komando kita, Allah ingin menyelamatkan kita dari kekikiran dirinya, itu sangat mudah. Allah tinggal bilang kun fayakun, selesai. Kita yang tadinya berdit, kemudian koret, kalau orang sudah bilang meregese, koret meregese, atau rakus dengan apa yang Allah kasih, maka ketika Allah selamatkan, semua itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Akhirnya dia senang untuk berbagi, senang untuk memberikan apa yang ia dapatkan, apa yang Allah titipkan kepada orang lain. Karena Allah berikan dia hidayah, Allah bukakan hatinya, Allah bukakan pemahamannya, akalnya, bahwa segala sesuatu yang kita miliki sekarang ini adalah bagian dari titipan Allah. Dan ia akan Allah pahamkan bahwa barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menggantinya dengan baik. Maka ia akan terus memberikan, bersedekah dan seterusnya, sehingga apapun yang keluar darinya justru dia akan mendapatkan keberkahan. Karena itulah janji Allah. Kita sudah sering mendengar dan sering juga kita menyimak bahwa Allah berfirman, la in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambahin, kata Allah. Tapi kalau kalian kufur, maka ingatlah bahwa azab itu sangat pedih. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya pada kali ini, mari kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa tidak berkeluh kesah, tapi bersyukur. Karena keluh kesah ini bisa timbul ketika dia tidak mensyukuri apa yang Allah takdirkan. Allah sudah takdirkan A, kita pengen B, dan akhirnya kita tidak menerima itu. Kan enak kalau misalkan kita pengen A, Allah takdirkan A, kita pengen B, Allah takdirkan B. Itu kan enak. Sama seperti memilih jodoh. Kita pengen si A, tapi ternyata si A buat si B. Bahkan mungkin buat teman kita. Sehingga kita sampai berpikir, aduh, teman saya nikung. Enggak ada nikung. Jodoh, rezeki, kematian, enggak ada yang ketukar, teman-teman. Enggak ada yang ketukar. Enggak ada istilahnya yang ketika kecelakaan yang lagi viral tuh di 9 mobil di jalan tol yang arah Bandung itu, sampai bis Prima Jasa juga ikutan 9 mobil. Kecelakaan itu bukan kebetulan. Allah sudah desain, emang sudah takdirnya. Karena kematian itu akan didatangi. Kita ini akan selalu mendatangi kematian kita, dimanapun kita berada. Kalau kayak kemarin, waktu dulu anaknya Gubernur Jawa Barat di luar negeri kan, pergi ke sana, meninggal di sana, ya akan menemui tempat kematiannya. Kita pun juga hari ini kita nggak tahu di mana, mau di Jakarta, di Bekasi, di Tangerang, atau sekarang di luar negeri, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan masalah kematian, tapi sejatinya bagaimana ketika kita masih hidup, kita syukuri apa yang Allah beri. Kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Selama kita masih melangkah di atas tanah ini, kita memiliki wewenang untuk memperbaiki, menabung kebaikan, menghapus keburukan dengan kebaikan, dan itu akan menjadi modal kita ketika berjumpa dengan Allah. Modal untuk apa? Untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, bertemu dengan Rasulullah SAW, yang dahulu ketika beliau meninggal masih mengingat kita, ummati. Masya Allah, betapa bahagianya kita jika seandainya Allah matikan kita kemudian berjumpa dengan Rasulullah. Apalagi ketika sudah masuk di surga, Allah berikan anugerah terindah. Di antara anugerah terindah, apa itu? Bisa melihat Allah.
Azza wa Jalla yang setiap hari mengurusi kita. Kita nggak pernah tahu. Ketika kita masuk makan jengkol, Allah atur bagaimana supaya keluarnya proporsional. Kita makan durian, Allah atur untuk bisa sampai ke tangan kita, ke darah, dan seterusnya. Apapun yang masuk ke mulut kita, Allah yang ngatur semuanya. Diatur sedemikian rupa. Kita nggak pernah membayangkan. Termasuk bagaimana seorang janin bisa mendapatkan asupan dari seorang ibu dari rahimnya. Kita nggak pernah tahu, tapi Allah mengatur itu semua. Dan itulah puncak kebahagiaan seseorang manusia ketika kita mampu melihat Allah ketika sudah masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang Allah cucurkan rahmat ketika nanti kita meninggal, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya dan bisa melihat Allah Rabbul Izzati ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berkeluh kesah, tapi justru bersyukur terhadap apa yang Allah kasih, dan kita tidak menjadi orang kikir, tetapi orang yang senantiasa berbagi, dermawan, dan senang untuk membuat orang lain senang atau orang lain bahagia. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.